Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng Anak 2022 Jilid 15. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Keledai yang sok tahu. Ada seekor keledai yang dipelihara oleh seorang petani. Keledai tersebut selalu mengantarkan petani ke pasar. Petani menjual garam dan bahan-bahan lainnya. Keledai membawa gerobak yang mengangkut barang-barang milik Pak Tani dan juga Pak Tani tersebut. Mereka pun selalu bersama-sama. Keledai tugasnya hanya mengantar Pak Tani ke pasar dan pulang ke rumah. Seperti biasa, saat itu keledai pun mengantarkan Pak Tani setelah dari pasar. Keledai dan Pak Tani pergi ke rumah Pak Tani. Mereka pulang dari pasar. Saat itu Pak Tani pun tertidur. Keledai pun berpikir, dia tahu jalan pintas melewati sungai, tapi kenapa Pak Tani tidak pernah mengajaknya lewat sana? Dan keledai tersebut pun tahu jika Pak Tani tidur. Karena Pak Tani tidur, dia pun berniat untuk melewati sungai tersebut tanpa sepengetahuan Pak Tani. Jalan ini lebih dekat, lebih baik aku lewat sini saja. Mumpung Pak Tani tidur, jadi aku bisa bebas lewat sini, tidak ada yang menghalangi. Keledai pun nekat melewati sungai tersebut. Padahal dia tidak tahu keadaan sungai tersebut. Apakah sungai tersebut dangkal atau bahkan dalam? Dan ternyata sungai yang dilewati oleh keledai tersebut sangat dalam. Keledai pun mulai kebingungan. Akan tetapi saat itu keledai mengangkut Pak Tani dan juga garam. Banyak garam di gerobaknya, sehingga garam-garam tersebut larut dalam air. Keledai pun terbantu dengan adanya garam yang larut di air. Dia sedikit bisa mengapung. Dia tidak kesusahan berenang dan dia merasa mampu mengendalikan semuanya, walaupun sungai tersebut sangat dalam. Dia pun berhasil melewati sungai tersebut dan tentunya berhasil lebih cepat sampai ke rumah. Sampai di rumah, Pak Tani pun turun dari gerobak. Akan tetapi Pak Tani pun kebingungan karena dia merasa bahwa tadi dia membawa banyak sekali garam. Kenapa sekarang garamnya tinggal sedikit? Pak Tani pun bingung mau bertanya dengan siapa. Karena jika keledai ditanya pun, Pak Tani tidak akan tahu jawaban keledai. Keesokan harinya seperti biasa, keledai pun mengantarkan Pak Tani ke pasar dan kembali pulang. Dia pun ingin melewati sungai seperti kemarin, apalagi Pak Tani sudah tertidur. Akhirnya dia pun nekat lewat sungai lagi. Dia merasa sudah mampu menguasai medan dari sungai tersebut. Akan tetapi, sepertinya kali ini keledai tidak seberuntung kemarin. Karena
Barang yang dibawanya di gerobak adalah kapuk. Kapuk tersebut menyerap air. Jadi, semakin dia terkena air, semakin berat beban yang dipikul oleh keledai. Dia pun kebingungan dan tidak bisa mengendalikan dirinya seperti kemarin. Akhirnya, Pak Tani pun terbangun. Melihat dari keledai tersebut yang melewati sungai, Pak Tani pun akhirnya membuang semua kapuk-kapuk yang telah dibawanya di gerobak. Dia tahu pasti keledai sangat berat. Dan dia juga bingung kenapa keledai nekat lewat sungai, padahal sudah diberitahukan bahwa tidak boleh melewati sungai tersebut karena dalam. Akan tetapi Pak Tani juga tidak bisa mengendalikan keledai. Sejak saat itu, keledai tersebut pun tak berani lagi lewat sungai tersebut. Dan Pak Tani pun sekarang berpikir-pikir untuk memilih keledai sebagai hewan yang mengantarkannya pulang pergi. Pak Tani mulai berpikir untuk mencari hewan lain yang bisa mengantarkannya pulang pergi ke pasar. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh sok tahu. Kita harus mencari tahu terdahulu terhadap segala sesuatu yang ingin kita lakukan kepada yang lebih tahu. Dan kita harus mendengarkan nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah burung gagak yang pemberani. Di sebuah hutan ada seekor burung gagak yang mempunyai anak yang masih kecil. Anak burung gagak tersebut selalu ikut kemanapun burung gagak pergi. Dia selalu mengikuti ibunya kemanapun. Dia takut sendirian, jadi dia ingin bersama-sama ibunya. Dia pun belajar banyak dari ibunya, mulai dari menjaganya dan juga merawatnya. Saat itu, burung gagak ingin pergi mencari makan. Akan tetapi anaknya masih tertidur. Dia pun akhirnya ingin pergi sendirian. Akan tetapi tiba-tiba saja anaknya terbangun. Ibu, mau kemana kau? Anakku, aku ingin pergi mencari makan. Tunggulah kau di sini. Tidak ibu, aku ikut. Aku ingin ikut denganmu. Ya sudah kalau begitu. Ayo kamu siap-siap, kita terbang bersama mencari makanan. Baik bu. Burung gagak itu pun akhirnya pergi bersama anaknya. Burung gagak bersama anaknya pun pergi mencari makanan di sekitar sungai. Dan ternyata anak burung gagak sekarang sangat lincah. Dia dengan mudah bisa mendapatkan makanan. Dia sangat senang sekali hari ini mencari makanan bersama ibunya. Dia pun menemukan banyak cacing. Saat itu, induk gagak itu menemukan seekor katak. Induk gagak pun sangat senang. Dia ingin berusaha menangkap katak. Hingga akhirnya katak tertangkap. Dia sangat senang. Akan tetapi tiba-tiba saja
ada seekor burung elang yang menyambar katak tersebut. Burung gagak sangat marah. Dia pun berusaha mengejar elang. Burung gagak itu pun berhasil menemukan burung elang yang menangkap katak miliknya. Hei burung elang, kembalikanlah itu katakku. Lebih baik kau cari makan sendiri sana. Hahaha, siapa suruh? Kau kurang cepat. Lihatlah aku bisa dengan mudah menerkamnya. Aku bisa merampasnya darimu. Jangan begitu. Aku susah payah mencarinya. Kembalikanlah itu padaku. Itu milikku. Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Burung gagak pun sangat sedih. Kemudian anak dari burung gagak itu pun tidak mau diam. Hai burung elang, kembalikan, itu milik ibuku. Hahaha, Apa yang kau lakukan, gajah kecil? Kau itu hanyalah gagak yang sangat kecil. Kau tak bisa apa-apa. jangan begitu, itu semua milik ibuku. Kembalikan, kau cari makan sendiri sana. Aku tidak peduli. Aku ingin memakannya. Dan tiba-tiba saja sekumpulan gagak pun datang. Mereka bersiap-siap menyerang elang. Nah, lihatlah ini, semuanya temanku. Jika kau tidak menyerahkan itu, kau harus menanggung akibatnya untuk diserang kami. Karena jumlahnya yang sangat banyak, elang pun ketakutan. Dia pun tidak bisa melawan sebanyak itu. Akhirnya, elang pun melepaskan katak milik dari gagak tersebut. Dia memilih pergi daripada harus berhadapan dengan gagak-gagak yang banyak sekali. Terima kasih teman-teman. Kalian semua telah membantuku, membantu merebut makanan ibuku kembali. Sama-sama. Lagi pula ini memang tugas kita untuk saling membantu. Burung elang terlalu serakah. Dia tidak mau mencari makanan sendiri, sukanya merebut dari kita. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus berani menghadapi segala sesuatu jikalau kita memang benar. Tidak perlu takut ataupun risau. Dan janganlah suka merebut milik orang lain. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah keluarga rusa yang saling menyayangi. Pada sebuah hutan, terdapat sebuah keluarga rusa. Mereka terdiri dari 3 ekor rusa. Mereka semua adalah kakak beradik. Mereka menghabiskan waktu bersama, mencari makan bersama, bermain bersama, beristirahat bersama. Mereka adalah sebuah keluarga yang sangat nyaman. Mereka saling menyayangi dan tidak pernah berbuat curang satu sama lain. Mereka betul-betul keluarga yang sangat harmonis.
Saat itu keluarga rusa seperti biasa. Mereka berjalan mencari makanan. Mereka selalu mencari makanan bersama-sama. Dan tiba-tiba saja di tengah jalan mereka mendapati sebuah bola. Wah, bagus sekali bolanya. Iya, bagus sekali. Bagaimana kalau kita bermain saja? Wah, aku suka sekali. Ayo kita bermain. Jangan di sini. Lebih baik kita bermain di pinggir sungai sana saja. Baiklah, ayo kita ke sana. Ketiga dari rusa tersebut pun pergi ke sebuah sungai. Mereka berencana bermain bola di pinggir sungai. Mereka pun bermain melempar-lemparkan bola di sungai. Mereka sungguh gembira karena mereka mendapatkan bola tersebut. Kemudian rusa yang paling besar, dia pun berinisiatif mengambil makanannya ke sini. Dia ingin memakan setelah mereka semua bermain bola. Aku pergi dulu ya. Akan kuambil makanannya ke sini. Nanti setelah bermain pasti kita lapar. Kita makan sama-sama di sini. Baiklah kak, hati-hati ya. Rusa yang paling besar pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian kedua adiknya pun masih melanjutkan bermain bola. Sampai pada akhirnya salah satu dari rusa tersebut menendang bola terlalu jauh. Bola pun melambung tinggi dan akhirnya bola tersebut ada di tengah sungai. Yah, bolanya kenapa sampai sana? Aku tak bisa mengambilnya. Wah, betul sekali. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku sedih sekali. Aku tak bisa bermain lagi. Sabar, tenang di sini. Aku akan mengambilnya. Sungguh, bisakah kau mengambilnya? Tentu saja aku bisa. Rusa tersebut pun nekat ingin berenang mengambil bola. Padahal rusa tak bisa berenang. Dia pun berusaha mengambil bola. Rusa tersebut pun nekat menceburkan dirinya ke sungai, padahal dia tidak mempunyai kemampuan untuk berenang. Hingga akhirnya dia pun hampir tenggelam. Tolong, tolong aku, tolonglah aku hampir tenggelam, tolong. Sementara rusa yang paling kecil pun tak mampu menolongnya. Tubuhnya sangat kecil. Bisa jadi jika dia menolongnya, maka dia pun akan ikut tenggelam. Akan tetapi dia kasihan terhadap kakaknya. Tolonglah aku. Aku sudah mau tenggelam, tolong. Rusa kecil pun sangat sedih. Dia bingung bagaimana caranya menolong kakaknya. Hingga akhirnya tibalah kakaknya yang paling besar. Dia pun dengan sigap menolong rusa yang hampir tenggelam tersebut. Akhirnya rusa besar pun berhasil menolong adiknya. Dia berhasil menyelamatkan adiknya dari sungai tersebut. Mereka pun sangat bersyukur. Akan tetapi rusa besar marah kepada adiknya. Kenapa kau nekat sekali tadi menjeburkan dirimu ke sana? Aku ingin mengambil bola. Bolanya terlempar di sana. Harusnya kau biarkan saja bolanya. Jangan kau taruhkan nyawamu. Karena jika tadi kau tidak kuselamatkan, mungkin kau sudah tenggelam.
Iya kak, maafkan aku. Lain kali, jangan diulangi lagi. Jika ada bola atau apapun yang berada di pinggir sungai sana, abaikan saja. Kita bisa mencarinya di lain tempat. Iya kak. Sang rusa pun akhirnya meminta maaf kepada kakaknya karena dia tadi nekat masuk ke dalam sungai, dan dia pun berjanji tidak mengulanginya lagi. Begitupun rusa yang paling kecil. Melihat kejadian tersebut, dia pun mendapat pembelajaran bahwa kita tidak boleh semena-mena masuk ke dalam sungai sesuka kita, karena kita tidak mampu untuk berenang. Rusa tetap saling menyayangi. Mereka tetap bersama satu sama lain. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa janganlah kita melakukan segala sesuatu tanpa difikirkan dulu resikonya. Karena kita tidak akan tahu resiko apa yang kita dapatkan jika kita semena-mena melakukan segala sesuatu. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Induk domba yang penuh semangat. Pada suatu hari, seperti biasa, induk domba beserta anak-anaknya pergi mencari makan di padang rumput. Akan tetapi saat itu, induk domba merasa sangat sedih karena dia selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari makan. Akan tetapi, serigala selalu saja menemukannya. Dia sedih dan bingung bagaimana caranya menghindari serigala. Sedangkan dia ingin anak-anaknya tetap berada di sampingnya. Akan tetapi serigala selalu saja memakannya. Saat itu, tiba-tiba domba tersebut matanya tertuju ke arah tebing. Induk domba itu pun berkata kepada anak-anaknya, "Bagaimana kalau kita naik ke sana?" Apa? Bagaimana caranya, Bu? Kita tak mungkin bisa naik sampai sana. Kita terus saja berusaha. Kita pasti bisa. Tapi sulit sekali, Bu. Sepertinya tidak mungkin kita mampu menaiki tebing sana. Induk domba itu pun merenung. Tebing tersebut memang sangat tinggi. Akan tetapi, jika dia berada di tebing sana, dia pasti bisa menghindari serigala. Walaupun dia tahu bahwa di atas sana tidak ada rumput, tetapi setidaknya ada lumut yang bisa mereka makan. Dan pastinya mereka bisa selamat dari kejaran serigala. Pada sore hari itu, induk domba pun ingin berusaha memanjat tebing tersebut. Akan tetapi ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dia terus berusaha dan terjatuh. Dia hampir menyerah, akan tetapi semangatnya membara karena dia tidak mau anaknya dimakan lagi oleh serigala. Dia pun terus berusaha, hingga akhirnya dia pun menemukan bagaimana celah agar bisa naik ke atas tebing. Kini domba tersebut pun
berada di atas tebing. Dia pun memanggil anak-anaknya. "Hai anak-anakku, kemarilah." Anak-anak domba itu pun segera menghampiri induk domba. Ibu, kenapa kau bisa sampai sana? Iya ibu, bagaimana caranya? "Begini anak-anakku, daripada kita berada di bawah sana, akan tetapi kita selalu diserang oleh serigala, lebih baik kita di sini saja. Di sini memang tidak ada rumput, tapi di sini ada lumut yang bisa kita makan." Baiklah ibu, aku akan ke sana. Tapi bagaimana caranya, Bu? "Begini anakku, kalian lewat saja di belakang tebing ini. Di sana ada tebing yang bentuknya seperti tangga, sehingga kalian sangat mudah menaikinya." Anak-anak domba itu pun menuruti perkataan dari induk domba, dan mereka pun berusaha naik seperti yang induknya ajarkan. Sekarang induk domba pun merasa tenang karena dia bersama anak-anaknya sekarang berada di atas tebing, di mana serigala tak mampu menjangkaunya. Dan ternyata benar. Tak selang beberapa lama, datanglah seekor serigala yang ingin menangkap domba. Akan tetapi, domba tersebut sudah berada di atas tebing. Serigala pun bingung, kenapa tidak ada domba di sekitar sana. Padahal, biasanya domba-domba tersebut berada di padang rumput pada saat sore hari memakan rumput. Di mana domba-domba ini? Kenapa mereka tak ada satupun yang berada di sini? Apa mereka berpindah tempat lagi? Aku harus mencarinya, karena aku sangat lapar dan ingin menyantapnya. Dagingnya sangat lezat. Kemudian serigala pun terkagetkan karena ada yang memanggilnya dari atas tebing. "Hai serigala, apakah kau mencari kami? Tangkaplah kami di sini jika kau mampu. Tapi aku tak yakin kau mampu. Hahaha." Apa? Bagaimana bisa kalian di sana? Aku tidak akan menyerah. Aku akan memanjat tebing ini dan akan kumakan kalian semua. Serigala tersebut pun berusaha menaiki tebing tersebut. Akan tetapi dia tidak tahu celah dari tebing tersebut. Dia terus berusaha dan ternyata dia tak mampu menjangkau tebing tersebut. Serigala pun menyerah. Dan akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut. Dia membiarkan induk domba bersama anak-anaknya berada di atas sana. Dia sekarang tak peduli dan ingin mencari makanan lain. Sementara induk domba dan anak-anaknya pun senang karena sekarang dia bisa hidup dengan tenang dan dia bisa makan dengan tenang tanpa harus diganggu oleh serigala. Sekarang mereka semua hidup bahagia. Walaupun harus berada di atas tebing sana, tetapi mereka sangat bahagia. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Janganlah mudah menyerah, karena dengan mudah menyerah, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah anak katak yang selalu menangis.
Pada zaman dahulu, hiduplah 2 ekor katak. 2 ekor katak tersebut adalah induk dan anak katak. Ibu katak sangat menyayangi anak katak, tetapi anak katak tidak memperdulikannya. Dia tidak pernah menuruti perintah ibunya. Jika ibunya menyuruhnya ke gunung, dia malah pergi ke sungai. Jika ibunya menyuruhnya untuk pergi ke sungai, dia pergi ke gunung. Jika ibunya menyuruhnya pergi ke barat, dia malah pergi ke timur. Begitu terus, sampai ibunya bingung kenapa anaknya tidak pernah mematuhinya. Padahal dia sangat menyayangi anaknya. "Hai anakku, kenapa kau tak pernah mematuhi perintah ibumu ini?" Sudahlah ibu. "Ayolah nak, patuhi perintah ibumu." Baiklah, besok-besok aku akan mematuhimu. Sang anak tidak pernah mematuhi perintah ibunya. Saat itu, induk katak pun menderita sakit. Dia merasa umurnya sudah tak lama lagi. Dia pun ingin memberikan pesan kepada anaknya. Akan tetapi, karena dia mengetahui bahwa anaknya tersebut jika diberi pesan selalu melakukan kebalikannya, dia pun memberikan pesan bahwa jika dia mati harus dikuburkan di sungai. Karena jika dia berpesan di gunung, pasti anaknya akan menguburkannya di sungai. Begitu pula kebalikannya. Dia berharap jika dia berpesan kepada anaknya bahwa dia harus dikuburkan di sungai, kelak anaknya akan menguburkannya ke gunung. "Nak, kemarilah. Umurku sepertinya tak panjang lagi. Jika aku mati, kuburkanlah aku di pinggir sungai ini." Sang anak kali itu merasa sangat terharu. Dia sangat sedih melihat keadaan ibunya. Keesokan harinya, sang ibu katak tersebut pun ternyata benar-benar sudah mati. Sang anak katak pun sedih dan menangis. Dia merasa selama ini tidak pernah mematuhi ibunya. Ibu, maafkan aku tak pernah mematuhimu. Kali ini akan kukabulkan permintaanmu. Kau ingin dikuburkan di atas sungai ini, aku akan mengabulkannya. Sang anak itu pun segera menggali di pinggir sungai. Dan ternyata dia kali itu tidak melakukan kebalikannya seperti yang dilakukan biasanya. Dia malah menguburkan ibunya di atas sungai itu. Sekarang sang ibu pun dikuburkan di pinggir sungai. Anak katak tersebut hanya bisa meratapi nasibnya yang sendirian sekarang. Dia pun dipenuhi rasa penyesalan karena selama ini tidak mematuhi ibunya. Maafkan aku ibu, selama ini aku tidak mematuhimu. Sang anak katak itu pun terus-menerus menyesali perbuatannya kepada ibunya yang terus-terusan dibantahnya. Dia pun menangis dan menyesal. Saat itu hujan turun sangat deras. Sang anak katak pun bingung. Dia tiba-tiba terfikirkan oleh makam ibunya. Dia takut jika hujan semakin deras, air sungai pasti meluap.
Bisa jadi nanti kuburan ibunya terseret oleh air. Dia pun, walaupun hujan, segera mendatangi kuburan ibunya di pinggir sungai. Dia sangat sedih jika harus melihat kuburan ibunya tersapu oleh air sungai. Dia pun berlari dengan cepat agar bisa cepat sampai di pinggir sungai, walaupun keadaan sedang hujan deras. Dia pun akhirnya sampai di dekat kuburan ibunya. Dia takut karena hujan semakin deras. Dia takut sekali jika hujan ini bisa membuat air sungai meluap dan menyapu kuburan ibunya. Dia pun terus di sana menjaga kuburan ibunya agar tidak tersapu oleh sungai. Dia pun menangis dan terus menangis. Dan sejak saat itu, jika hujan turun, dia selalu mendatangi makam dari ibunya. Dia tidak akan membiarkan air sungai meluap dan menyapu dari kuburan ibunya tersebut. Dia penuh penyesalan karena semasa hidup ibunya, dia tidak pernah mematuhinya. Jadi dia harus menjaga kuburan ibunya tersebut. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mematuhi perintah orang tua kita, terutama ibu kita. Karena selagi kita mampu mematuhinya, kita harus melakukannya agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah semut dan burung onta. Dahulu kala hiduplah seekor burung onta dan juga semut. Burung onta selalu mencari makan di pinggir sungai. Begitu pula dengan semut. Semut pun senang mencari makan di pinggir sungai. Pada suatu hari seperti biasa, matahari bersinar sangat terik. Burung onta pun mulai mencari makanan di pinggir sungai karena perutnya sudah lapar. Begitu pula semut. Semut sudah dari tadi berada di pinggir sungai. Dia pun mencari makan. Karena suasana yang sangat panas dan disertai dengan semilir angin, membuat semut pun mengantuk di bawah pohon. Dia pun akhirnya tertidur. Tanpa disadari, karena tertiup angin, dia pun jatuh ke dalam sungai. Beruntungnya saat itu ada sebuah daun yang berada di sungai. Semut pun berada di atas daun tersebut, sehingga dia tidak tenggelam di air. Semut pun bingung karena dia tak mampu menjangkau daratan. Dia pun berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong aku! Siapapun, tolonglah aku! Tolong! Semut terus berteriak. Kemudian datanglah seekor burung onta. Hai semut, kenapa kau berada di situ? Hai burung onta, tolonglah aku. Tadi aku tertidur dan terjatuh di sini. Beruntungnya ada daun sehingga aku tidak tenggelam. Tolonglah aku. Begitu. Baiklah, aku akan menolongmu. Kamu tenang saja di situ ya. Burung onta pun berusaha menolong semut
dari tenggelamnya dia di sungai. Dia pun dengan paruhnya dan tubuhnya yang besar berhasil menggapai daun tersebut, kemudian membawa semut ke daratan. Semut pun sekarang berhasil selamat dan sampai di daratan berkat bantuan dari burung onta. Terima kasih burung onta, kau sungguh baik sekali telah menyelamatkanku. Sama-sama semut, bukankah kita harus saling membantu? Betul sekali. Aku tidak tahu bagaimana jika tadi tidak ada engkau. Pasti aku sudah tenggelam dan mati. Hahaha, ya sudah semut, lain kali kamu harus berhati-hati ya. Baik burung onta, aku akan berhati-hati dan tidak ceroboh lagi. Betul itu, kau harus hati-hati karena tertidur di pinggir sungai itu berbahaya. Belum lagi kalau airnya naik, kau pasti akan terseret oleh air. Sedangkan tubuhmu sangat kecil, pasti dengan mudah akan dilahap air. Iya burung onta, aku juga tidak menyangka jika tadi aku tertidur karena cuacanya sangat panas dan semilir angin membuatku mengantuk dan tertidur. Padahal biasanya aku tidak pernah seperti itu. Ya sudah, kalau begitu aku pergi mencari makan dulu ya. Iya burung onta, sekali lagi terima kasih. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berhati-hati. Kita harus bisa memperkirakan sesuatu yang ingin kita kerjakan berbahaya atau tidak bagi diri kita. Tetap selalu waspada dalam segala hal. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.